Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita dipertemukan lagi secara online untuk perkuliahan mikrobiologi ya, di mana saya sudah memberikan share video untuk materi yang akan kita review hari ini ya. Sekali lagi, untuk jadwal Zoom yang saya berikan itu tidak lagi secara utuh saya menyampaikan seluruh materi perkuliahan, tetapi saya hanya sebatas mereview ya, atau lebih tepatnya nanti akan ada sesi tanya jawab yang mana silakan di antara kalian memanfaatkan itu karena sekalian saya akan mengambil nilai keaktifan ya. Karena waktu 1 jam itu ibarat kata seperti mengedipkan mata ya. Saya ngomong kayak gini aja udah 15 menit pasti ya, apalagi menyampaikan materi segini banyaknya sangat tidak mungkin dalam 1 jam. Ya, makanya saya menggunakan cara seperti ini agar kalian juga belajar lebih dulu. Makanya jangan sampai nanti ada yang belum menyimak video itu. Ya, nanti akan ketara banget tuh. Kalau belum menyimak pasti jawabannya ngalor ngidul ya. Ngambil sana, ngambil sini ya yang memang itu tidak sesuai. Sesuai sih, tapi tidak sesuai dengan keilmuan yang ada di D3 Farmasi ya. Karena kan untuk mata kuliah mikrobiologi ini kan mata kuliah dasar ya. Semua bidang kesehatan belajar ini. Mau itu farmasi, mau itu perawat, bidan, dokter, semua rumpun keilmuan kesehatan belajar. Nah, apa yang membedakan? Tentu ada bedanya ya. Makanya harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dosen khusus untuk mata kuliah dasar farmasi. Tapi kalau inti farmasi, ya jelas hanya kalian yang belajar. Tapi kalau dasar farmasi, semua ilmu kesehatan belajar. Ya, tapi tetap ada bedanya. Makanya hati-hati ya ketika belajar ilmu dasar, kali lagi disesuaikan dengan keilmuan yang ada di kampus, tanda kutip sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dosennya. Ya, baik. Sebelum saya mereview dari materi yang sudah kalian simak ya, sebelumnya di sini kalian harus paham dulu ya, karena kan judul untuk bab kedua ini adalah morfologi bakteri ya. Kita sudah masuk ke bab 2 yaitu morfologi bakteri. Jadi morfologi bakteri ini menjadi bagian yang harus dipelajari ya, dan ini juga menjadi target ketercapaian pembelajaran sebelum kalian belajar bab-bab yang lain. Ya, kenapa? Karena di bab ini kalian akan mempelajari terkait karakteristik dari bakteri secara khusus. Entah itu dilihat dari bentuknya, ukurannya, susunan struktur baik itu luar maupun dalamnya ya, yang tentunya bisa diamati menggunakan alat bantu mikroskop. Karena kalau nggak pakai alat bantu itu sangat hal yang tidak mungkin ya, karena keterbatasan kemampuan mata kita untuk melihat. Nah, tentunya dalam hal ini sangat penting dilakukan ketika kita akan mengidentifikasi ya dari suatu bakteri. Bakteri itu jangan dipikir jenisnya hanya satu, dua, tiga saja ya, miliaran bahkan lebih dari itu ya. Nah, dalam hal ini tentunya perlu adanya pembelajaran secara prinsip ya, untuk kalian bisa memahami pentingnya ilmu morfologi ya, karena morfologi itu sendiri itu kan umum ya, nggak hanya pada bakteri saja tetapi juga pada makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan, hewan ya, manusia ya, itu semua ada karakteristik-karakteristik yang gunanya untuk mengidentifikasi ya, supaya bisa tahu bedanya satu dengan yang lainnya ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, sedikit saya menyampaikan terkait apa namanya peta atau map makhluk hidup ya di muka bumi ini. Jadi manusia itu salah satu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan merasa kita hanya sendiri sebagai makhluk hidup. Ada makhluk-makhluk yang lain ya. Ada makhluk yang tidak nampak juga.
Nah, dalam hal ini yang tidak nampak maksudnya adalah bakteri ya, yang harus dilihat menggunakan mikroskop. Bukan yang tidak-tidak ya. Yang ngeri juga ya, yang awalnya nggak ada kok jadi ada, tiba-tiba muncul gitu kan. Itu sesuatu yang tidak nampak tapi nyata gitu kan. Nah, untuk organisme ini dibedakan ada yang sifatnya prokariot, ada yang eukariot. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan punya tidaknya membran inti. Ini dasar ya, ilmu dasar ya. Saya yakin kalian sudah pernah belajar sebelumnya di mata pelajaran biologi ya. Kalau untuk yang ilmu farmasi, kalau untuk yang umum itu di IPA ya. Jadi tidak ada alasan lagi kalian belum pernah belajar ini. Nah, di yang tidak punya membran inti itu namanya prokariot ya, dan salah satu makhluk hidupnya adalah bakteri yang mau kita pelajari hari ini. Sedangkan kalau yang eukariot ini temannya banyak ya. Ada protista, ada fungi, ada animalia, ada plante ya. Protista ini makhluknya sifatnya sama sih uniseluler ya dengan bakteri, tapi secara karakteristik membran intinya dia lebih sempurna. Jadi dia masuknya ke dalam eukariot meskipun karakteristik selnya adalah tunggal seperti bakteri. Nah, yang lainnya kayak fungi, jamur ya, kemudian animalia hewan, tumbuhan, plante ya. Kalau kalian lihat di sini plante tumbuhan itu berbeda dengan jamur. Jadi sampai kalian belajar ini jangan sampai salah lagi ya mengartikan si fungi ini adalah tumbuhan ya, meskipun dia tumbuh sama dengan makhluk hidup tumbuhan lainnya, tapi beda ya, beda kerajaan. Kenapa jamur itu tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan tumbuhan ya? Karena tidak memiliki karakteristik utama yang dimiliki tumbuhan yang mampu berfotosintesis ya, mempunyai zat hijau daun, kalau jamur tidak punya. Jadi nanti kalau kalian ada yang riset atau penelitian yang mengambil jamur sebagai zat aktif ya untuk dikembangkan di bidang kefarmasian, jangan salah sebut ya, jangan menyebutnya tanaman jamur, itu enggak ada. Karena jamur keluar dari kingdom tanaman. Kemudian hewan itu ada invertebrata, ada vertebrata ya. Ada yang tidak bertulang belakang, ada yang tulang belakang. Nah, walaupun kita paham di sini kan nggak ada tuh kingdom manusia, nggak ada kan? Ya, jadi nggak ada dalam struktur taksonomi kerajaan manusia itu nggak ada. Adanya adalah kita masuk di dalam dari salah satu kingdom yang ada di sini. Kalau kingdom prokaryot nggak mungkin ya, karena kita kan nampak ya, bukan yang tidak nampak gitu. Kalau yang jamur, apalagi kita kan bukan apa namanya Mario Bros ya, bukan masuk ke dalam jamur gitu. Kira-kira masuk ke mana ini kita ini? Tanaman masuk ke apa namanya prosista masuk? Kita masuk ke mana? Animalia, Bu. Iya, kita ini kan 11-12 sama animalia kan. Tapi bedanya kalau animalia itu masuknya ke vertebrata ya yang bertulang belakang. Ya, ini di poin satu, mamalia ya. Makhluk hidup yang dapat apa namanya atau yang memiliki kelenjar mamei atau kelenjar susu. Gitu. Nah, tentunya dalam hal ini secara morfologi tubuhnya ya, bukan secara yang lain-lainnya. Yang jelas kita kan punya akal pikiran yang membedakan dengan hewan atau animalia. Nah, peta ini harapannya kalian bisa membedakan, kemudian bisa memahami ya posisi si bakteri itu di mana ya. Posisinya ada di sini. Ya, yang ini masuk ke dalam kingdom Monera yang itu memiliki karakteristik prokariot selnya ya, yang tidak punya membran inti dan sifatnya uniseluler ya, tunggal. Itulah kenapa dia tidak bisa diamati langsung menggunakan mata tanpa alat bantu. Ya, pembesarannya pun tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya, tapi harus yang perbesaran lebih dari 1000 ya. Apalagi ada jenis bakteri yang lebih kecil lagi ya ketimbang ukuran 1000 mikro itu tadi. Jadi harus menggunakan mikroskop elektron yang lebih perbesarannya lebih banyak atau lebih besar, gitu ya.
Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan nanti siapa yang mau menjawab bisa raise hand di sini ya untuk bisa saya tuliskan namanya dulu. Di sini saya persilahkan ada dua mahasiswa ya menjawab dari pertanyaan bagaimana karakteristik umum dari bakteri ya. Di sini yang sudah raise hand atas nama Natswa dan Nanda. Natswa sama Nanda sudah terdengar suara saya? Sudah, Bu. Oke, silakan nanti secara bergilir saja ya Natswa, kemudian nanti dilanjut Nanda untuk bisa menjelaskan bagaimana sih karakteristik umum dari bakteri. Silakan. Karakteristik umum bakteri. Yang pertama bersifat uniseluler atau 1-5 mikro, hanya dapat diamati dengan mikroskop. 1 mikro sama dengan 0,001 mm. Bentuk bervariasi, batang spiral atau bola. Dasar klasifikasinya memiliki alat gerak berupa flagel, hidup secara soliter atau pada umumnya berkoloni pada makanan yang telah busuk atau cairan kental, lengket seperti lendir yang berwarna putih kekuningan. Reproduksi membela diri secara binar atau amitosis. Sudah, Ibu. Beri, oh ya. Berikut karakteristik umum bakteri secara lebih detail. Yang pertama, struktur prokariotik, yaitu bakteri adalah prokariota, artinya tidak memiliki membran inti sel atau nukleus, mitokondria, kloroplas, atau organel bermembran lainnya. Uniseluler atau sel tunggal, tubuh bakteri hanya terdiri dari satu sel tunggal namun sering hidup berkoloni. Bakteri berukuran sangat kecil, umumnya antara 0,1 hingga 5 mikrometer, sehingga memerlukan mikroskop untuk melihatnya. Kemudian dinding sel, hampir semua bakteri memiliki dinding sel yang kaku yang tersusun dari peptidoglikan atau murein yang memberikan bentuk tubuh dan melindungi dari tekanan osmotik. Bakteri berkembang biak secara aseksual dengan cara pembelahan biner, di mana satu sel membelah menjadi dua sel anak yang identik. Secara umum berbentuk bulat atau kokus, batang atau basil, atau spiral spirillum. Selain materi genetik utama, bakteri sering memiliki materi genetik tambahan berupa DNA berbentuk sirkuler yang disebut plasmid. Ada yang bersifat heterotrof atau parasit dan autotrof. Beberapa bakteri memiliki flagella untuk bergerak dan ada yang membentuk endospora untuk bertahan dalam kondisi lingkungan ekstrim. Bakteri dapat ditemukan di mana saja seperti tanah, air, udara, tubuh makhluk hidup lain. Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi sudah dijelaskan ya karakteristik umum bakteri. Di slide juga sudah saya tampilkan ya. Ini tuh penjelasan yang sifatnya teoritis. Jadi harapannya kalian harus banyak banyak baca ya berkali-kali, nggak cuma sekali. Apalagi menjelang ujian aja, yakin itu akan sulit untuk diserap ya. Yang jelas karakteristik umum bakteri itu karena dia sifatnya adalah prokariot ya. Satu uniseluler ya. Jadi ukurannya adalah mikron, bukan kecil ya, tapi mikron. Jadi mikron tuh kalau kalian belajar ilmu fisika itu bentuknya kayak gini nih. Mikrometer itu 1/1000 dari milimeter. Jadi kalau kalian punya penggaris ya, 1 milimeter itu yang mungkin sebagian besar dari kita aja sulit untuk melihat ya.
Kalau yang matanya masih normal mungkin masih bisa ngelihat ya 1 mm. Nah, ini 1/1000-nya. Ya itulah ukuran bakteri ya. Jadi sangat susah sekali untuk dilihat tanpa menggunakan alat bantu mikroskop. Gitu ya. Kemudian bentuk bervariasi tergantung dari jenis bakterinya apa. Kemudian hidupnya itu ada yang sifatnya mengelompok, ada yang individu ya. Kalau yang individu ini mungkin dia nggak suka berbagi ya. Kalau yang berkelompok ini suka berbagi. Ada kalanya dia nggak punya, dia meminta punya temennya. Itu rata-rata seperti itu kalau bakteri ya. Jadi harus dia ada kerjasama yang baik dalam rangka mendapatkan makanan. Kalau dia sendiri akan sulit. Tapi ada juga yang dia hidup sendiri juga bisa ya, tanpa adanya bantuan dari koloninya begitu ya. Kemudian reproduksinya tidak sama dengan makhluk hidup pada umumnya ya. Di sini tidak mengenal apa itu pembelahan sel karena di sini itu dia hanya membelah diri saja secara biner ya. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan dan seterusnya kan. Artinya dia tidak membutuhkan pasangan ya. Tapi jangan dijadikan motivasi ya. Ah, bakteri aja bisa tuh hidup tanpa pasangan, saya juga ah. Nah, jangan ya. Kita beda beda kingdom ya, beda kerajaan gitu. Kalau mereka bisa tuh bereproduksi tanpa pasangan ya, satu bagi dua. Ya, kalau kita ya sangat tidak mungkin itu terjadi ya. Oke, sudah paham ya apa itu karakteristik umum dari bakteri. Yang namanya umum kan berarti hanya berlaku sifatnya umum saja. Kalau spesifik ya berarti sesuaikan dengan jenis bakterinya apa. Oke, sekarang kita lanjut ke karakteristik struktur ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada struktur bagian luar, ada struktur bagian dalam ya. Kalau bagian luar itu ini sudah saya spill ya. Ada dinding sel, ada kapsul, ada membran plasma, ada flagel, ada fimbre, ada pili ya. Silakan 6 mahasiswa nanti menjelaskan satu persatu berurutan ya. Jadi yang berikutnya jangan ngeblank. Nanti setelah yang pertama ini sudah menjelaskan dinding sel langsung berlanjut ke kapsul ya. Nanti saya juga lupa itu sudah sampai mana tadi gitu. Yang tahu kan kalian ya. Oke, di sini yang sudah raise hand ya. Yang pertama saya tulis atas nama Tahira untuk menjelaskan apa itu dinding sel, kemudian ada Sandrina, kemudian ada Yeti, nah ini Alvira sama Nakila ini yang mana ini? Yang mau dua-duanya mau? Dua-duanya Ibu mau. Oke, Alvira, kemudian Nakila. Satu lagi Betty ya. Betty Senjani. Oke, secara berurut ya. Dinding sel, kapsul, membran plasma, flagella, fimbre, sama pili ya. Pengertiannya apa beserta fungsinya apa? Silakan. Izin menjawab ya, Bu. Dinding sel melindungi dari tekanan osmotik yang lebih rendah hipotonis, sehingga sel bakteri tidak mudah lisis, mempertahankan bentuk bakteri, struktur semi kaku yang tersusun atas makromolekul peptidoglykan yang disebut murein. Peptidoglykan lapisan polimer kompleks yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, backbone yang berdiri yang dihubungkan oleh ikatan glikosida secara berselang-seling. Yang kedua itu ada satu set rantai tetrapedika identik yang melekat pada asam naacetimuramid. Yang ketiga ada satu set peptide cross bridges identik. Itu aja, Bu. Izin menjawab, Ibu, untuk pengertian kapsul, kapsul adalah lapisan pelindung paling luar yang menyelimuti dinding sel bakteri. Kapsul tersusun terutama dari polisakarida atau zat gula kompleks, tetapi pada beberapa bakteri bisa juga tersusun dari polipeptida. Fungsi kapsul itu ada melindungi dari sistem imun, meningkatkan virulensi, mencegah kekeringan, membantu melekat pada permukaan, dan perlindungan dari zat berbahaya.
Yang ketiga ada membran plasma, tersusun atas fosfolipid dan protein sebagai penyelubung sitoplasma, membatasi bagian dalam sel dan lingkungan agar tidak mudah mengalami lisis atau rusak. Bersifat selektif, permeable, hanya zat-zat tertentu yang dapat melewati, sehingga membran plasma berperan juga sebagai pengatur dalam pertukaran zat antar sel dan lingkungan. Cukup. Flagel. Flagella. Struktur bakteri berbentuk batang atau spiral mirip cambuk yang menonjol dari dinding sel dan tersusun dari protein flagellin. Memiliki panjang 3-12, diameter 10-30 mm yang terdiri dari 3 bagian filamen, hook atau sudut, dan basal body. Pada bakteri flagel berperan sebagai alat pergerakan atau motilitas yang memungkinkan bakteri dapat bergerak menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan dan menghindari lingkungan yang merugikan. Berdasarkan jumlah flagel yang dimiliki bakteri dan lokasi pelekatnya dibedakan ada 5 macam. Yang A, atrik, yang B, monotrik, yang C, lofotrik, D, amfitrik, E, peritrik. Bu, ini dijelasin juga nggak? A. Atrik. Bakteri yang tidak memiliki flagel. Bakteri atrik hanya bergerak maju dan mundur ke tempat semula dengan laju yang sama. Gerak bakteri atrik Brown atau gerak bebas yang terjadi akibat adanya energi kinetik yang ditimbulkan oleh sel bakteri itu sendiri ketika berkontak dengan permukaan padat. Yang B. Banyak, Bu. Mau disebutin semua apa gimana, Bu? Ya, seperlunya aja sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Baik, Ibu. Lima, Fimbria. Sebagai pelekatan bakteri ke substrat jaringan inang sehingga lebih memudahkan khususnya bakteri patogen untuk melekat pada sel-sel epitel inang dalam proses infeksi. Struktur terbentuk filamen berukuran diameter 3-10, menyerupai bulu halus yang terdistribusi merata di permukaan sel bakteri. Sudah Untuk selesai selanjutnya, penjelasannya? Yang belum apa? pilih Bu. Oke, silakan. Izin menjawab ya Bu ya. Untuk selanjutnya terdapat terdapat di permukaan sel bakteri namun tidak sebanyak fimbriae. Pada bakteri pilih tersebut juga sebagai pilih seks karena berfungsi dalam proses reproduksi konjugasi, yaitu sebagai pertukaran DNA dan dari dua bakteri yang berdekatan secara langsung dengan membentuk jembatan sitoplasma. Demikian Bu, jawaban dari saya.
Baik, sudah selesai menjawab semua ya. Itu tadi struktur dari bakteri ya. Nah, sekarang dari sekian banyak struktur tadi itu ada flagel ya. Flagel ini tadi sebagai apa? Sebagai alat gerak ya. Walaupun ada beberapa bakteri yang tidak punya, tapi secara umum itu ada penggolongan jumlah flagel yang dimiliki oleh bakteri ya. Itu ada atrik, ada monotrik, ada lofotrik, amfitrik sama peritrik ya. Ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan ya? Di situ ada 1 2 3 4 5 ya. Ini sudah ada gambarnya. Yang satu ini apa? Karakteristik dari flagelnya. Nomor 2 ini apa? Nomor 3 ini apa? Nomor 4 ini apa? Nomor 5 ini apa? Ya. 5 mahasiswa. Saya lihat dulu yang sudah raise hand. Ada atas nama Lutfia. Ada Lutfia? Ada Ibu. Oke, ada Yusuf Sugeng, ada Neti, ada Aliyah, kemudian ada mana sih? Oh, sorry. Eka Septiani. Lutfi ada ya? Yusuf Sugeng ada? Yusuf juga ada, Ibu. Oke, Neti, Neti ada, Ibu. Aliyah, Ada Ibu. Eka Septiani. Ada Bu. Oke, silakan saya berurut ya. Ini gambarnya disesuaikan. Ini jenis flagelnya apa untuk masing-masing ya. Oke, silakan bisa dimulai nomor 1 sampai nomor 5. Izin menjawab Ibu. Buat untuk yang nomor 1 itu flagel dari atrik, namanya yaitu Lactobacillus helveticus. Ia berfungsi sebagai probiotik dalam saluran pencernaan. Terima kasih Ibu. Izin menjawab, Ibu. Yang kedua itu tipe dari flagel yang monotorik. Tipe bakteri monotorik memiliki satu flagel yang terletak di salah satu ujung sel, namanya Vibrio cholera. Itu adalah sebagai penyebab dampak dari penyakit kolera itu. Terima kasih. Baik, Ibu, yang di nomor 3 itu, Bu, ada amifitrik, yaitu bakteri yang memiliki flagel pada kedua ujung selnya, Ibu. Ujung depan dan ujung belakang, Ibu. Baik, Ibu, cuma itu aja, Bu. Terus yang keempat itu ada flagel monotrichosis, Bu, yang memiliki satu flagel tunggal yang terletak pada salah satu ujung sel bakteri, Bu. Terus jenis yang kelima itu peritrik. Pengertiannya bakteri yang memiliki flagel tersebar di seluruh permukaan sel. Terus geraknya lebih bebas dan aktif. Udah, Bu. Sudah selesai menjawabnya semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sekarang yang bagian luar atau eksternal ya. Sorry, yang dalam ya. Di sini ada sitoplasma, ada nukleoid, ada plasmid, ada ribosom. Ya, silakan nanti bisa masing-masing menjelaskan apa itu pengertiannya dan fungsinya. Ada 4 mahasiswa. Saya persilakan di sini atas nama Afia. Ada Afia?
Ada Ibu. Oke, kemudian Arahma. Kemudian ada Putri Melina. Kemudian ada Sinta Puspita. Ada semua ini? Arahma ada Ada Ibu. Ibu. Oke, Putri Melina ada? Ada Ibu. Sinta? Ada Ibu. Oke, baik. Silakan satu persatu bisa menjelaskan ya masing-masing, dimulai dari nomor 1 sampai 4. Baik, izin menjawab ya Ibu. Sitoplasma itu tempat terjadinya proses metabolisme seluler. Dan yang kedua, sitoplasma bakteri berupa cairan kental tidak berwarna yang terdiri dari air, zat organik seperti protein, karbohidrat dan lemak, garam mineral, enzim, nukleotid, ribosom, dan plasmid. Sekian, Bu. Selanjutnya ada nukleoid. Struktur nukleus pada bakteri berisi DNA sirkuler atau melingkar sebagai tempat penyimpanan materi genetik. DNA menyandikan informasi genetik dalam bentuk haploid. Ukuran DNA berkisar dari 500.000 hingga beberapa juta pasangan basa, yang mengkode 500 hingga beberapa ribu gen. Panjang kromosom DNA sangat besar dibandingkan dengan dimensi sel. Harus dikemas oleh protein terkait nukleoid atau NAP dan dipadatkan agar sesuai. Tidak hanya memadat, tetapi juga diatur secara fungsional dengan cara yang kompatibel dengan semua proses DNA, yaitu replikasi, rekombinasi, segregasi, dan transkripsi. Selanjutnya ada plasmid. Plasmid adalah molekul DNA kecil berbentuk sirkular atau cincin yang berada di dalam sitoplasma bakteri dan terpisah dari DNA utama atau kromosom bakteri atau nukleot. Plasmid bersifat ekstrakromosomal, artinya tidak termasuk bagian dari kromosom utama bakteri. Baik, ribosom. Ribosom yaitu kompleks ribonukleoprotein yang terdiri dari 2 subunit, besar dan kecil, yang mempunyai fungsi sebagai tempat sintetis protein di dalam sel. Sekian, Ibu. Terima kasih. Oke, baik, sudah dijawab semua ya tadi ya. Ada yang belum sih tadi? Udah semua kan? Sudah, Bu. Ya, selanjutnya di sini ada variasi-variasi bentuk bakteri ya. Semua tergantung dari bentuknya. Ada yang sifatnya dia kokus itu kayak bulatan seperti ini ya. Tapi tergantung juga bulatannya ada berapa. Ada monokokus berarti 1 ya. Diplococcus berarti 2 ya. Ada streptococcus dia kayak rantai seperti ini dan seterusnya. Ada juga bentuk basil ya, jadi kayak gini bentuknya. Itu ada yang satu namanya monobasil, ada diplobasil, ada streptobasil. Itu kalau dia lebih dari 2 ya. Kalau bentuk-bentuk lainnya ada spiral, ada vibrio, ada spiroseta ya. Nah, di sini contoh-contohnya ada bakteri bentuk basil ya, ada Lactobacillus helveticus, di bentuknya seperti ini nih berdasarkan gambar mikroskop ya, elektron. Jadi memang bentuk asli dari bakterinya ini. Kemudian ada Streptobacillus ya. Kemudian ada Diplobacillus yang hanya ada 2 itu. Kemudian bentuk batang kok bentuk batang sini? Bulat ya. Itu ada Staphylococcus aureus ya, bentuknya seperti ini, ada Streptococcus pneumoniae, kemudian ada Diplococci neisseria ya, bentuknya 2 ya, jadi 2 bulatan seperti ini.
Kalau yang bentuk spiral itu ada Spirillum volutan ya, ada Vibrio chloride, ada Spiroseta pallida ya. Nah, ini adalah bentuk yang spiral. Oke. Tadi kalian sudah apa namanya? Pertama sudah menyimak video yang saya berikan ya. Harapannya 100% sih sudah semuanya menyimak ya. Jadi nggak sia-sia ketika kalian sudah belajar itu, artinya ada yang bisa kalian pahami begitu. Karena dalam hal ini betul-betul keaktifan itu saya lihat ya ketika menjelaskan, ketika aktif dan raise hand ya dari setiap pertanyaan yang saya berikan. Nah, sebagai evaluasi perkuliahan ya, ini ada 5 soal ya dari apa yang sudah sudah dipelajari dari materi morfologi bakteri ya. Silakan ini dikerjakan ya. Dan saya berikan waktu sampai malam ini ya. Jadi saya tidak mau nunggu-nunggu besok. Kalau nunggu besok nanti sudah beda jam lagi. Sebelum pukul 12.00 ya, silakan itu dikerjakan secara individu ya. Nanti link pengumpulan tugasnya akan saya sharekan di grup ya. Jadi nomor 1, apa saja yang membedakan antara sel manusia dengan sel bakteri? Kemudian seberapa penting adanya struktur kapsul bagi bakteri jika dibandingkan dengan bakteri yang tidak memiliki? Yang ketiga, sel pada manusia memiliki nukleus atau inti sel, sedangkan sel bakteri memiliki nukleoid. Bedanya apa? Ya. Yang keempat, perbedaan Fimbre dan Pili ya pada bakteri tadi sudah dijelaskan kan bedanya apa? Dan nomor 5, rekayasa genetik telah mampu menggunakan plasmid sebagai vektor dalam produksi insulin. Nah, berikan penjelasannya. Nanti silakan ini diketik ya dalam bentuk Word. Jadi nanti saya berikan link pengumpulan ya. Tapi ingat ketika kalian mencantumkan link drive untuk tugas tersebut tidak dikunci. Jadi nanti ketika saya mau lihat, mau koreksi, itu saya bisa mengakses ya. Jadi sekali lagi jangan dikunci, dibuat bisa dilihat ya. Saya tidak meminta kalian mengupload untuk tugasnya dalam link drive ya, karena itu nanti bisa dilihat oleh semua mahasiswa. Dikhawatirkan nanti ada yang keedit lah, ada yang ke copy lah, ada yang lain-lain lah gitu ya. Itu menghindari hal-hal tidak diinginkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum ditutup. Dari tugas cukup? Ada yang mau ditanyakan? Ini tugasnya individu ya, jadi dari masing-masing silakan mengerjakan waktu yang diberikan nanti sampai sebelum pukul 12 ya. 12 malam maksudnya. Jadi dalam hitungan 1 hari ini, kan jadwalnya kan 1 hari ini. Harusnya sih sebelum jam kuliah selesai ya, 4:30. Tapi ya saya berbaik hati lah karena bulan puasa, takutnya nanti kalian gedebak-gedebuk ya. Jadi saya berikan waktunya lumayan longgar sampai pukul sebelum jam 12 harus sudah dikirimkan melalui link pengumpulan ya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya mau record dulu. Mau screenshot dulu ya untuk kehadiran. Jadi nama-namanya jangan diganti ya, sesuai dengan nama aslinya. Karena saya mau screenshot sebagai bukti kehadiran kuliah hari ini. Bentar ya. Yang belum on cam silakan di on cam kan dulu. Nanti wajah cantik gantengnya nggak kelihatan.
Oke, untuk slide pertama saya ambil dulu ya screenshotnya. Untuk slide kedua, dan slide ketiga. Oke, cukup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan keaktifannya dalam merespon dan menjawab setiap Mbak, pertanyaan. Bu, Gideon tadi hadir, Bu. Baru masuk lagi, Bu. Gimana? Gideon hadir, Bu, tadi ini baru masuk lagi ke pental tadi, Bu. Oh iya. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita sore hari ini. Mari kita tutup dulu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.